kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa di dalam renungan harian HKBP Perdamaian dengan nats renungan pada hari ini dari Amsal 29 ayat 25. Demikianlah tertulis, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita cenderung lebih takut kepada sesama kita manusia daripada kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di dalam contoh nyata kehidupan kita. Ketika hidup kita tertekan, ketika hidup kita terintimidasi, ketika kita merasa takut untuk tidak punya kawan, ketika kita lebih takut kepada penilaian orang lain terhadap hidup kita, ketika kita lebih takut kita harus kehilangan orang-orang yang kita anggap mereka sebagai teman, atau kita lebih takut kepada orang-orang yang berkuasa, yang berhak untuk mengintimidasi hidup kita. Hal inilah yang terus membuat diri kita cenderung lebih takut kepada sesama kita manusia dibandingkan kepada Tuhan. Kita sering membohongi diri kita. Kita sering menutupi kejahatan orang lain. Kita sering berbohong demi supaya kita tidak dijauhi oleh teman-teman kita. Lalu pertanyaannya, apakah engkau tidak takut kepada Tuhan? Maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal yang lebih baik daripada kita takut akan Tuhan. Kalau takut kepada sesama pasti ada apa-apanya. Ada hal yang kita tutupi, ada hal yang akan menjerat kita di kemudian hari. Tetapi takut akan Tuhan mendatangkan perlindungan bagi kita. Takut akan Tuhan memerdekakan diri kita. Kita boleh lihat salah satu contoh bahwa ketika Daud boleh mengakui kesalahan-kesalahannya, dia sudah tidak terikat lagi dengan orang-orang yang selama ini mengintimidasi hidupnya, menekan hidupnya dengan dosa-dosa yang selalu disembunyikan oleh dirinya. Tetapi ketika dia mampu untuk mengatakan kepada Tuhan dengan jujur tentang kesalahan-kesalahannya dan tentang dosa-dosanya, dia dimerdekakan. Dan dia lepas dari rongrongan iblis yang senantiasa menjerat kehidupannya. Selain itu, cerita Alkitab juga menggambarkan bagaimana Haman hendak membunuh Mordekai, dan dia dekat dengan Raja Persia saat itu. Dia menggunakan kekuasaannya untuk membunuh Mordekai dan orang-orang Israel. Tentu Mordekai merasa ketakutan. Tentu orang-orang Israel merasa ketakutan. Tetapi di sana bisa kita lihat, tidak ada yang jauh lebih besar kekuasaan selain kekuasaan Tuhan. Ketika kuasa Tuhan ditunjukkan, Tuhan mampu bekerja sampai tuntas untuk melepaskan orang-orang yang menyuarakan, yang berseru kepada Tuhan, akhirnya terbebas dari kematian sekalipun. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian dalam Alkitab ini boleh menjadi pegangan kita untuk senantiasa meneguhkan iman kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk tetap percaya kepada perlindungan Tuhan, bukan mempercayakan diri kita kepada manusia. Kita sesama manusia adalah juga makhluk yang lemah. Kita sesama manusia juga adalah orang-orang yang terbatas. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, dan serahkanlah segala pergumulan hidupmu hanya kepada Tuhan, sehingga engkau tidak menggantungkan dirimu kepada sesamamu manusia, tetapi hanya menggantungkan dirimu kepada Tuhan. Sebab jika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Jika kita takut kepada sesama manusia, maka ketakutan kita akan menjadi jerat bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setiamu yang mengingatkan kami untuk tidak memberikan rasa takut kami hanya kepada sesama manusia saja,
Tetapi biarlah kami lebih takut kepada Engkau ya Tuhan, untuk menjadi pertimbangan dalam hidup kami melakukan yang terbaik yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terkadang kami hanya menutupi kejahatan-kejahatan kami. Terkadang kami hanya menutupi ketakutan kami untuk tidak mendapatkan teman atas penilaian orang lain, sehingga kami takut ya Tuhan. Kami lebih memilih takut kepada sesama kami daripada takut kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu ini mengingatkan kami, mampukan kami supaya kami lebih takut kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang memelihara setiap umat-Mu dalam melaksanakan setiap aktivitas hidup mereka. Biarkanlah semua itu kami lakukan atas dasar takut akan Tuhan, sehingga semuanya yang kami kerjakan boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami dan melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.